Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Antropologi Gender dan Seksualitas. Di sini kami akan menampilkan video proyek kami. Anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri, Cindy Cantika Purba, teman saya Lina Kristiani Buru Purba, dan Desi Angelina Panjaitan, dan Leni Bancin. Berikut video proyek kami. Di dalam masyarakat masih saja terbangun konstruksi yang salah terhadap perempuan, di mana perempuan itu cenderung dianggap bahwa tidak penting untuk mendapatkan pendidikan. Maka dari dahulu sampai sekarang perempuan itu masih sangat rendah pendidikannya. Sama halnya yang terjadi dalam video ini. Dalam video itu menunjukkan bahwa adanya sebuah keluarga yang masih menganggap bahwa anak perempuan itu tidak berhak untuk bersekolah. Yang berhak sekolah itu adalah anak laki-laki. Maka dari video ini bisa kita lihat adanya rasa kecewa yang dialami oleh anak perempuan ketika menerima sikap dari orang tuanya, di mana ketika anaknya bersekolah, orang tua itu marah kepada anaknya karena menganggap bahwa sekolah itu menghalangi pekerjaan rumahnya. Orang tua menganggap bahwa pekerjaan rumah itu paling penting daripada sekolah. Maka dari itu, inilah yang masih dialami oleh anak perempuan pada masa kini, di mana masih banyak anak-anak perempuan yang pendidikannya itu sangat rendah, dikarenakan adanya konstruksi ataupun pandangan orang tua yang menganggap bahwa anak perempuan itu tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi. Sehingga yang terjadi adalah sampai sekarang masih banyak kaum perempuan yang pendidikannya itu masih rendah. Etnik Jawa adalah kelompok etnis di Indonesia yang awalnya hidup di Pulau Jawa, bagian tengah dan timur. Pusat kebudayaan Jawa terletak di daerah Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Sukarta, dan Magelang. Semula di Jawa digunakan 4 bahasa yang berbeda. Bagian tengah dan selatan Jawa Barat dengan bahasa Sunda, Jawa Timur dihuni oleh imigran-imigran dari Madura yang tetap mempertahankan bahasa mereka. Dataran-dataran rendah pesisir utara Jawa Barat dan Banten sampai Cirebon cukup berbeda dengan bahasa Jawa dalam arti yang sebenarnya. Orang Jawa sendiri dibedakan atas 2 golongan sosial. 1. Wong cilik atau orang kecil yang terdiri dari sebagian besar massa petani dan mereka yang berpendapatan rendah di kota. Dan yang kedua, kaum priayi, termasuk kaum pegawai dan orang-orang intelektual. Pendidikan perempuan dalam etnik Jawa sangatlah minim. Dapat dilihat dari salah satu desa, yaitu pada Desa Tanjung Mulia di Kecamatan Pagar Merbau. Desa ini merupakan desa yang dapat dikatakan pendidikan perempuannya masih rendah. Pendidikan menjadi hal yang sangat mewah bagi masyarakat Desa Tanjung Mulia apabila ingin mengenyam pendidikan. Perempuan-perempuan di Desa Tanjung Mulia tidak memiliki pendidikan dan kehidupan yang dijalaninya tidak dilakukan secara maksimal. Hal ini terlihat bahwa banyaknya perempuan di desa tersebut yang menikah di usia muda. Padahal di usia muda tersebut mereka bisa melakukan banyak hal, tetapi orang tua memilih untuk menikahkan anaknya dengan di usia mereka yang masih terbilang muda, dikarenakan supaya meringankan beban orang tua. Nah, perspektif inilah yang masih tertanam di dalam pemikiran orang tua yang ada di Desa Tanjung Mulia. Selain dinikahkan di usia muda, perempuan di Desa Tanjung Mulia kebanyakan bekerja di pabrik-pabrik industri, seperti pabrik batu bata, pabrik sarung tangan, dan lain sebagainya. Maka tak heran jika anak perempuan di Desa Tanjung Mulia sudah memiliki anak dan harus mengurus rumah tangga mereka. Hasilnya, anak tidak terurus, terjadinya kekerasan rumah tangga, dan pernikahan dini disalurkan kepada anaknya juga. Faktor penyebab rendahnya pendidikan perempuan di Desa Tanjung Mulia yang pertama itu ada faktor budaya, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor lingkungan dan pergaulan, dan yang keempat faktor pendidikan yang disorientasi.
Faktor budaya. Faktor budaya ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Desa Tanjung Mulia. Nah, etnik Jawa di Desa Tanjung Mulia itu masih menganut budaya patriarki, di mana laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan, sehingga laki-laki berkuasa penuh atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perempuan. Itulah yang menyebabkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan yang ada di Desa Tanjung Mulia. Selanjutnya itu faktor ekonomi. Nah, rendahnya tingkat pendidikan perempuan etnis Jawa di Desa Tanjung Mulia banyak disebabkan oleh tingkat ekonomi masyarakat yang rendah karena sebagian mata pencarian masyarakat di Desa Tanjung Mulia adalah dari industri batu bata. Nah, industri batu bata itu merupakan sumber pendapatan masyarakat di Desa Tanjung Mulia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun tidak semua masyarakat menjadi pemilik industri batu bata. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki modal yang banyak yang bisa memiliki usaha industri batu bata tersebut. Nah, kebanyakan masyarakat hanya menjadi buruh saja. Yang ketiga, faktor lingkungan dan pergaulan. Nah, lingkungan menjadi salah satu faktor penghambat rendahnya pendidikan bagi perempuan yang ada di Desa Tanjung Mulia. Lingkungan di desa tersebut kurang mendukung dan memotivasi anak-anak perempuan untuk memiliki tekad yang kuat untuk bersekolah. Perempuan di desa tersebut kebanyakan berakhir menjadi ibu rumah tangga dengan usia produktif untuk bekerja. Yang lainnya pergi merantau untuk bekerja di kota dengan kemampuan seadanya atau tetap tinggal di rumah menemani orang tua mereka. Yang keempat itu faktor pendidikan yang disorientasi. Nah, masyarakat di Desa Tanjung Mulia merasa trauma akan sistem pendidikan yang tidak menjadi jaminan bahwa seseorang yang bersekolah akan jauh lebih sukses di samping biaya sekolah yang dianggap sebagai barang yang mewah. Nah, beberapa anak yang berhasil disekolahkan hingga jenjang perguruan tinggi hanya akan berakhir menjadi pengangguran atau tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan mendapatkan pekerjaan yang layak, tahu dalam artian tidak melihat orientasi pendidikan yang dapat menjamin kehidupannya, sehingga kebanyakan orang tua di Desa Tanjung Mulia yang memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Jadi dari permasalahan perempuan Jawa dalam hal pendidikan itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ini itu letak masalahnya itu pada pola pikir masing-masing masyarakat Jawa tersebut. Bagaimana mereka? Salah satu masalahnya adalah pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Ya, karena jika masyarakat tersebut masih memiliki pola pikir di mana bahwa perempuan itu seharusnya tidak usah sekolah karena pasti ujung-ujungnya mereka hanya akan di dapur atau hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Nah, pemikiran ini yang membuat masyarakat Jawa itu membiarkan perempuan itu tidak usah sekolah seperti itu. Tetapi jika masyarakat Jawa itu memiliki pemikiran yang maju, maka mereka pasti tidak akan melarang gitu perempuan untuk bisa bersekolah seperti itu. Jadi semua tergantung kepada bagaimana pola pikir dari masyarakat. Lalu solusi yang dapat diberikan yaitu pertama, kita harus bisa seperti melakukan pendekatan terlebih dahulu. Pendekatan untuk bisa dapat mengubah mindset atau pola pikir dari masyarakat. Atau dengan kata lain seperti melakukan pendekatan kepada masyarakat Jawa tersebut. Karena jika kita melakukan pendekatan seperti kita menjelaskan secara perlahan bagaimana apa pentingnya pendidikan itu ke depannya bagi perempuan pada perempuan Jawa. Jadi dengan pendekatan, jika kita melakukan pendekatan itu pasti akan membantu sedikit demi sedikit mengubah pola pikir dari masyarakat Jawa tersebut seperti itu. Nah, jika tadi solusinya yang pertama melakukan pendekatan untuk membantu mengubah sedikit demi sedikit mindset pada masyarakat Jawa, maka selanjutnya jika dia masalahnya terkendala pada ekonomi, kita membantu dengan seperti memberikan. Jika terkendala dalam hal ekonomi, maka solusi yang dapat diberikan itu seperti kita memberitahu bahwa jika ingin bersekolah atau ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi, itu saat ini itu banyak sekali beasiswa yang bisa kita dapat untuk bersekolah. Jadi solusi-solusi yang dapat diberikan itu seperti intinya itu kita harus bisa membantu mereka itu keluar dari pemikiran mereka yang tradisional atau seperti menganggap bahwa perempuan itu tidak penting untuk. Solusi selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu
pembentukan komunitas perempuan penggerak perubahan, di mana pembentukan komunitas ini nantinya akan berisikan anggota perempuan-perempuan yang akan menjadi penggerak perubahan, dan di mana komunitas ini itu akan membuat program-program yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh perempuan etnik Jawa, atau seperti melakukan kegiatan-kegiatan seperti mensosialisasikan sesuatu. Ini merupakan dokumentasi kami lagi wawancara dengan Ibu Ina yang ada di Desa Tanjung Mulia yang berusia 45 tahun dan memiliki anak 4 orang, yaitu semuanya perempuan. Dan informan yang kedua bernama Ibu Ati yang berusia 39 tahun dan memiliki anak 2 orang, dan 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya perempuan etnis Jawa itu memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang salah satunya itu adalah di masalah pendidikan, di mana perempuan tidak memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan, sedangkan laki-laki memiliki kesempatan. Hal ini terjadi karena etnis Jawa masih memiliki ataupun konsep patriarki, sehingga adanya perbedaan.